langsung akan bahas ya buat market seperti apa. Mungkin in overall masih sama ya. Jadi kalau misalnya kita ngeliat market dibanding minggu lalu sih sebenarnya view-nya masih sama gitu ya. In overall kalau kita lihat sih sebenarnya arahnya lebih positif juga. Di US, di Eropa sama di China juga lebih positif ya. US sih translasinya mungkin masih sama juga. Data tuh masih lumayan bagus. Jadi somehow dengan adanya kayak kenaikan suku bunga sampai ke level 5,75 ini ternyata nggak terlalu berdampak sebenarnya sama penganggurannya mereka gitu. Jadi kalau kita lihat posisi jobless claim-nya itu ternyata masih lebih rendah dibandingkan ekspektasi. Jadi data in overall bagus. Terus tuh investor tuh kalau misalnya lagi musim laporan keuangan ini tuh mereka akan cermatin hasilnya akan seperti apa sih sebenarnya. Jadi intinya kalau misalnya beberapa laporan keuangan itu di bawah ekspektasi, nah itu translasinya biasanya market tuh nggak terlalu suka. Cuman kalau kita lihat di Amerika, itu kan market laporan keuangan itu kan sebenarnya kasarnya historical looking ya. Historical looking itu uh, mereka cek lah ekspektasi mereka sama realisasinya seperti apa. Contohnya misalnya, oh kita expect harusnya beberapa perbankan misalnya nggak terlalu terpukul pasca misalnya kayak kasus waktu itu Silicon Valley, ekspektasi growth-nya segini, ternyata delivery-nya segini. Nah, kalau misalnya lebih tinggi, pasti intinya kan sama akan naik gitu ya. Cuman kalau seandainya lebih rendah dibandingkan dari ekspektasinya, biasanya tuh share price itu akan kena punishment. Nah, cuman so far tuh kalau kita lihat di US, itu udah ada beberapa perusahaan yang udah rilis ya. Saya lupa angka pastinya berapa, cuman 73 perusahaan yang udah rilis itu 73% ya, berarti 3/4 dari yang udah rilis, itu saya cek tuh laporan keuangannya itu lebih bagus dibandingkan ekspektasinya. Jadi, in overall earnings bagus lah ya. Banks apalagi sih kalau kita lihat di US ya, Banks apalagi, karena kalau kita lihat tuh yang jadi sebenarnya market trend gitu ya, buat yang dari sisi financial services adalah adanya perpindahan buku itu dari yang bank-bank buku yang small to medium banks itu pindah ke big banks biasanya. Karena ada kekhawatiran terkait kasus waktu itu Silicon Valley. Mereka tahu bahwa kalau seandainya bunganya itu di atas berapa persen ya? Saya lupa deh kalau guaranteed LPS-nya di US tuh kalau di atas 2 atau 3%, kayaknya 3,75 ya, 3,75 itu nggak dijamin sama LPS-nya US gitu. Jadi akhirnya adalah movement di situ. Jadi in overall earnings bagus. Jadi Amerika in overall positif. Eropa gimana Eropa? Nah, Eropa kalau kita lihat tuh kalau yang jadi paling drivernya itu adalah kayak kemarin inflasi di beberapa negara Eropa khususnya di UK ya. Kemarin inflasinya tuh benar-benar rendah gitu ya. Inflasinya benar-benar rendah dan itu yang translasinya investornya ngelihat oh kayaknya sih Bank of England nih kayaknya nggak akan naikin suku bunga lagi nih. Jadi intinya kalau misalnya kalau nanti suku bunganya terus bisa berlanjut, Bank of England nggak naikin suku bunga, menurut kita sih overall bagus ya. Cuman intinya mood sentiment di global itu tuh sekarang kayak udah nggak terlalu ngebahas kenaikan suku bunga sih. Jadi mereka nggak terlalu ngebahas suku bunga. Bahkan kalau kita lihat beberapa ekonom lihat akan ada perbedaan ya atau istilahnya tuh decoupling gitu ya. Maksudnya antara negara Amerika sama si Eropa sama si negara Asia. Amerika sama si Eropa ini masih bisa naikin suku bunga sebenarnya. Cuman kalau kita lihat market di Asia, itu kayaknya ruang atau trennya tuh mereka bakal nurunin suku bunga. Jadi itu ya. Teman-teman saya izin 15 detik ya, Bu. Iya, sorry, saya lupa nyalain nasi. Panas banget makanya. Iya, jadi sebenarnya itu sih arahnya ya. Jadi kalau kita lihat ada decoupling itu, sekarang tuh sebenarnya beberapa fund tuh lagi lumayan favorable ke Asian market. Nah, jadi mereka akan lumayan lebih favorable ke Asian market dibandingkan sama si developed marketnya gitu ya. Karena share price kan udah naik banget ya di S&P, di Nasdaq itu udah share price-nya tuh udah naik banget. Plus kalau kita lihat masih ada risiko resesi sebenarnya di developed market. Nah, cuman kalau di Asian market, resiko resesinya tuh relatif lumayan rendah gitu ya. Relatif lumayan rendah karena growth-nya in overall masih lumayan bagus. Bahkan kemarin Singapura di kuartal 2-nya pun positif dan dia menghindari resesi. Cuman kayak negara kayak Jerman,
kayak Inggris, kayak Amerika nanti mungkin di kuartal ketiga atau empat kali ya, kuartal keempat itu akan memasuki potensi resesi sebenarnya. Nah, jadi intinya market tuh lebih favorable lah sebenarnya ke market Asia. Jadi sebenarnya gambarannya in overall seperti itu ya. Nah, cuman China gini ya, China ini juga sebenarnya kan jadi PR ya. China tadi Eropanya udah, Asianya gimana? Asia sih sebenarnya investor masih ngeliatin si China. Nah, China emang sebenarnya kalau kita lihat kemarin kan data nggak begitu bagus ya. Jadi mereka tuh ekonominya ekspektasinya tumbuhnya 7,3%, cuman ternyata realisasinya jauh banget. Cuma tumbuh 6,3% di kuartal 2 kemarin gitu. Jadi, wah nih China nggak terlalu bagus nih sebenarnya. Nah, cuman kita lihat sebenarnya kalau kita lihat di periode Juli itu udah ada sedikit perbaikan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat kan kemarin pemerintahnya udah pangkas 10 basis point ya buat yang tenor 1 tahun sama 5 tahun bunganya. Plus kalau kita lihat mereka juga ada ngasih relaxation ke mereka property sector itu sampai tahun 2024 dari sisi pembayarannya. Paymentnya udah ada restrukturisasi sih. Nah, kalau kita lihat data Juli itu sebenarnya month on month itu udah ada recovery kayak retail sales, habis itu kayak industrial investment. Jadi data month on month-nya tuh sebenarnya udah lumayan ada sedikit perbaikan gitu ya di bulan Juli nih. Nah, jadi so far kalau misalnya kita ngeliat nanti sampai akhir tahun, kita sih believe-nya bahwa harusnya ekonomi China di second half akan lebih bagus dibandingkan di first half. Karena dengan adanya dampak nanti kebijakan moneternya udah kick in, ini kan suku bunga ini kan biasanya agak lagging ya. Nah, ini udah jalan kick in gitu ya. Pemerintah udah kasih relaksasi juga nanti dari sisi fiskalnya atau ngasih belanja gitu spending. Ini menurut kita sih harusnya bisa bantu si China sih. Nah, jadi kalau misalnya China-nya bagus, ini harusnya akan bagus sebenarnya buat Indo. Oke, saya nggak mau terlalu banyak atau lama di market gitu ya. Kedua, sektor seleksinya apa sebenarnya? Ya mungkin teman-teman udah ngerasa juga ya,